Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladil kiram. Jami'a ulaika minal masyriqi ilal maghribi wa ya bahri masyriqi mustaqim makan. Sahibu hadal kitab wa masyarah wa likulli niyatin salihah wa ala man wa bi salafun salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah wa ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrahi fid dharain. Amin. Kemarin kita membahas ja'alaka fil alam al-mutawassit. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau ini berada di alam yang pertengahan, baina mulkihi wa malakutihi, antara alam materi dan alam rohani. Hal itu digunakan antara untuk apa? Liyu'allimaka jalalata qadrika baina makhluqatihi, agar engkau ini tahu bahwa engkau, wahai para manusia, itu adalah ciptaan yang mulia di antara ciptaan-ciptaan yang selain manusia. Karena bagaimanapun ayam itu kalau mati ya sudah selesai jadi tanah. Demikian pula dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yang Allah kehendaki jadi tanah ya jadi tanah. Namun secara umum begitu. Secara umum semuanya hanya merupakan alam yang selain manusia itu adalah yang tidak dititipi ruh. Ruh di sini bukan berarti nyawa ya, tapi adalah bank amal atau sesuatu yang dapat menampung amal soleh maupun amal buruk, lalu kemudian dilanjutkan pada sesi berikutnya, ya gitu ya. Selain manusia itu tidak ada, selain manusia tidak ada. Gunung begitu kiamat apa? Selesai. Lautan begitu kiamat apa? Selesai, gitu ya. Pohon-pohonan begitu kiamat selesai. Manusia ini yang masih lanjut. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia lebih spesial dari ciptaan-ciptaan yang lain, yaitu sallallahu alaihi Muhammad. Nah, selain itu adalah sisi kemuliaan. Wa innaka jauhiratun, engkau ini menjadi mutiara sebenarnya. Tatwi 'alaiha asdafu mukawwanatih, mutiara ya yang diliputi atau diliputi oleh perkara kebendaan jasmani. Apa itu sebenarnya mutiara? Ya maksudnya rohani tadi itu, rohani itu. Itu yang nanti ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, mutiara-mutiara itu ini diibaratkan mutiara. Pokok intinya adalah sesuatu yang sangat berharga. Panjenengan sudah mulai bisa bayangkan sampai sini betapa ruginya orang-orang yang menjadi hamba-hambanya jasad gitu ya. Hamba-hambanya jasad yang nanti hanya pada akhirnya akan menjadi makanan apa? Nah, begitu. Makanan cacing dan sebagainya. Tapi ada orang-orang yang hidup di dunia itu memang benar, apalagi bukan orang muslim ya. Ada orang itu nek irunge orang bangir, melipate orang belalak itu sedih pol gitu. Sampai reka-rekain apa? Operasi plastik. Sampai dia itu menjadi orang tertekan di antara yang lain. Ini apa-apaan coba?
Nah, ada orang nek kurang dhuwur sithik ngono ketemu koncone isin gitu kan, seperti itu. Padahal manusia itu menjadi istimewa bukan itunya. Manusia itu menjadi istimewa karena dititipi oleh Allah tadi ruh yang bukan sekedar artinya nyawa ya, tapi lebih pada apa tadi? Tabungan, sesuatu yang dapat menampung amal, yang amal ini nanti lestari terus sampai di alam barzah. Di alam barzah itu saja lama loh. Orang yang manusia yang mati, manusia pertama yang mati sampai hari ini kan masih di alam barzah. Udah berapa tahun ini? Udah lama. Dan alam barzah itu tahu sendiri kan, pilihannya cuma dua, raudhatun min riyadil jannah atau khufratun min hufarin niran. Taman dari taman surga atau apa? Pokoknya emperan ya, paling enak ya. Emperan dari emperan apa? Neraka. Misalkan di sebuah tempat terjadi kebakaran, radius berapa gitu kan yus panas tuh. Ada tempat terjadi misalkan gempa bumi radius berapa aja sudah takut luar biasa. Ini dino-dino kok nang pepetan neraka kan ya koyo ngopo. Nauzubillahi min dzalik. Jadi manusia itu istimewanya karena itu. Istimewanya karena itu. Jadi kalau manusia itu hanya sekedar jasad gitu toh, ya ndak ada ruhani yang nanti akan bertanggungjawaban, ya apa bedanya dengan makhluk hewan? Ya gitu toh. Lah kalau ada yang masih sering tanya apa yo to ono to alam barzah itu. Qadarullah kok saya ngaji kitab ini sama yang di Kauman itu, di Syajaratul Ma'arif itu ada kecocokan itu. Itu lagi bahas tentang bab kemarin faslun fi sidqi yaumil ba'ts. Fasal menerangkan tentang kebenaran hari apa? Kebangkitan. Ya, ini tentu berkaitan dengan alam barzah. Di sana diungkapkan begini. Coba tanya kepada akal kita yang paling bodoh sekalipun, akal yang paling ora berakal akal yang paling bodoh sekalipun, apakah engkau terima apabila setelah alam dunia ini tidak ada alam barzah, itu kau terima atau tidak? Dengan kisah-kisah seperti ini misal ya, di kitab sih cuma diterangkan antara yang jahat dengan yang tidak jahat gitu toh ya. Kalau di dalam kitab-kitab disebutkan adalah sebut yang paling gampang di Semarang ya. Di kejadian ini jahat yang tidak jahat ya dulu di Semarang. Semarangnya kalau tidak salah saya dulu ingat masih di Tembalang itu ada pernah terjadi perampokan gitu ya. Terjadi perampokan, dirampok satu rumah, begitu dirampok ternyata di rumah itu cuman pembantu sama anak-anak kecil. Di Tembalang. Nah, anak-anak kecil itu terus dibunuh sama perampoknya kan, dilinggis mana gitu ya kan, anak dua kecil. Saya kenal sama eyangnya sama simbahnya. Ini anak kecil dibunuh mati dengan sadis, mungkin pas lagi dirampok malah rewel terus duduk nganggo linggis mati gitu. Di tahun berapa itu jangan masih ingat enggak? Ya di Semarang itu saya masih agak selesai kuliah gitu. Nah, berarti kan yang dibunuh itu cah cilik-cilik sing dibunuh itu mati. Orang tuanya itu sampai gampangan koyo wong linglung lah. Nah, kemudian perampok itu kan langsung ketangkep, dan kalau kita tanya cepat atau lambat yang namanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Yang dibunuh dengan sadis menggunakan cah cilik nganggo linggis, wong tuane kaya areng nangis kaya ngopo itu mati. Kemudian yang membunuh juga mati. Coba tanya pakai akal yang paling bodoh. Kira-kira ketika sama-sama mati, berhenti menjadi tanah tok gitu, atau ada kelanjutan pertanggungjawaban? Pakai akal yang paling bodoh saja, tetap kita jawab pasti ada pertanggungjawaban. Jangan terima ndak kalau sama-sama hanya berhenti jadi tanah? Nggak terima kan akal kita. Sesimpel itu. Ini dilanjutkan jadi panjang kan, antara
orang yang menikah dengan orang yang zina gitu kira-kira sama-sama jadi tanah atau nanti lanjut ada pertanggungjawaban? Lanjut. Nah, itulah namanya alam barzah. Antara diguyoni terus jero ngeten, antara yang sore nggo gawe ngaji karo nggo gawe ngrasani ngeten. Ini kira-kira sama-sama jadi tanah atau lanjut pertanggungjawaban? Tetap lanjut. Tidak mungkin berhenti. Akal sehat kita sehat. Ini akal sehat sing paling bodoh saya tetap bisa jawab. Moh nek berhenti moh, betul enggak? Nah, saya baca Quran di Jawa Timur juga ada model pramukaan seperti itu. Semua kejemera karuan. Ya. Simbah-simbah dipateni begitu ya. Disenggol terus mati seketika sama cucunya gara-gara dirampok dan sebagainya, padahal rumahnya itu wis pokoknya rumah jelek kayak gitu itu saya baca di Quran. Nah, ini simbah-simbah yang dibunuh dengan kejam wis ora duwe apa-apa ndak dirampok, yo nek ngrampok rotok member sithik. Nah, mati, kemudian yang merampok itu cepat atau lambat juga mati. Kira-kira berhenti jadi tanah atau lanjut? Lanjut kan? Sesimpel itu. Nah, yang lanjut itu apa? Lah yang lanjut inilah yang sedang kita bahas. Yang lanjut itu namanya roh. Nah, roh ini bukan sekedar nyawa. Kalau roh yang berarti nyawa, begitu nyawanya mati ya sudah selesai, seperti ayam dan sebagainya. Setelah kita paham bahwa oh ini alam roh kita ini berarti lanjut terus ya. Ini akan terus lanjut. Jadilah ketika kita sholat, kira-kira yang sholat hanya jasad atau sak ruh sing sholat kan jadi gitu. Ini kayaknya jasad kita atau sak ruh kita yang sholat. Ya mana ini? Lahir batin alhamdulillah. Maka disebutkan di sini. Qultu, kata syarihnya kitab Hikam ini, madamal abdu muqayyadan fi sijnil akwan. Ketika seorang hamba dia itu bisa terlepas dari penjara kebendaan, wa mahsurun fi haikali jismihi, ya, dan dia itu pokoknya tidak terkait ya, istilahnya dia bisa bersih lah, lepas ya. Kok sing ini bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Nah ini. Qultu ar-ruhu ya. Qultu ar-ruhu idza tasaffat. Maka bila ruh itu benar-benar bersih ya, bersih. Wa tadhaharat, dan dia itu demikian pokoknya bersih lah. Bersih dari apa? Min kadaratil hissi, dari kotoran-kotoran yang dibawa oleh jasad. Maka alijat ila alamil jabarut. Ini bahasanya bahasa sastra ya. Maka ruh itu akan mi'raj ya, mi'raj ilal jabarut, menuju alam jabarut, alamnya para malaikat, kurang lebih seperti itulah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Falam, ya ilah, saya baca artinya saja langsung. Dan tidak terhijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ruh seseorang itu bersih, dia dari pengaruh-pengaruh jasad. Pengaruh-pengaruh jasad itu contoh ya, lisan itu dosane napa mawon? Kira-kira kita termasuk yang jadwal dosa lisannya sedikit atau banyak? Ah gitu ya. Jeneng rasane gurih tenan oke. Gurih. Kaya nek mandek iki kaya iman-iman ini. Terus kemudian mata, begitulah ya. Mata ini banyak atau sedikit? Banyak karuan. Masya Allah. Nah, ketika manusia itu dia ruhnya atau
bank amalnya itu bersih dari yang semua itu, maka dia itu mi'rajnya itu cepat. Ini persis seperti hadisnya Rasulullah, as-sholatu mi'rajul mu'min. Itu pengaruh di yang pertama, wa ibu rahimakumullah. Jadi dari awal kemarin kita membahas bahwa manusia ini terdiri dari dua unsur ya. Manusia itu adalah yang ada di tengah-tengah, dia di alam benda sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan apa tadi? Roh gitu ya. Jenengan bisa bayangkan andaikan orang itu hanya menjadi hambanya jasad ya. Dino-dino mung sing dipikirke kuwi tok wis kaya ngopo terusan. Terus kemudian orang itu tidak punya pengalaman ruhani pada ibadah-ibadah yang jasadnya dilibatkan itu ya, jasad itu hanya nanti akan menjadi bukan sholat tapi gambar sholat gitu ya. Jadi bisa bayangkan kalau orang lempar jumroh ya, lempar apa? Itu tidak ada aktivitas ruhani. Ini wong liya ndelok jan kaya wong apa coba? Dikira wong napa coba? Kalau apa jenis tembok di halangi. Maka Rasulullah itu mengajarkan itu melempar setan itu artinya ruhani kita biar turut berperan. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu kan rajmus syayatin, melempar napa? Setan. Terus kemudian kaya wukuf di Arafah, gelem-gelemi panas-panas. Sampean bisa bayangkan, andaikan orang, panjenengan bisa bayangkan, andaikan orang dia tidak ada ilmu sama sekali, maka dekat sekali antara ruh dengan ilmu itu harus dekat sekali. Orang yang rohani tidak ada ilmu sama sekali, terus kemudian disuruh wukuf di Arafah. Ya, nek ditolong oleh Allah, dia akan kebawa oleh kehusuan yang lain. Karena al-arwahu junudun apa? Mujannada. Roh-roh itu akan bergerombol-gerombol sesuai yang sesuai. Maka jenengan pas zikir sendiri malam misalkan dengan zikir ikut, misal contoh Al-Khidmah Mbah Asrori, saya tanya kira-kira khusuk yang mana? Khusuk yang bareng lah. Nek sing sendiri ora ana sing nggowo gitu. Kadang-kadang sendiri ngerti-ngerti ndelok ngisor merem kan tangi-tangi subuh maneh gitu kan. Al-arwahu junudun apa? Mujannada. Maka di alam roh inilah kita harus banyak punya aktivitas dan pengalaman. Kenapa jawabannya? Karena itu nanti yang terus hidup, yang terus lanjut. Panjenengan bisa bayangkan setiap manusia yang dia sejak akil balik sebenarnya Allahu Rabbi, atau bahasa Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Di sana bahasanya bukan ilah. Ya, ilah juga artinya Tuhan. Tapi Rabb. Rabb itu artinya adalah Allah, Tuhan yang Maha mendidik atau membimbing. Ada orang dibimbing dengan sekedar kesandung kon muni istighfar ora gelem. Sampai kemudian yang lebih besar dari sekedar kesandung apa? Kejelungup ya urung istighfar, urung iling. Sampai apa? Lebih parah dari itu juga belum menemukan pengalaman rohani. Tidak menjadi kenal dengan Allah itu rohaninya. Sampai ada kejadian-kejadian besar, belum juga ada pengenalan rohani dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu mati, itu roh meh ketemu sapa? Padahal yang ketemu Allah, yang kenal sama Allah, yang dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ngaji di atau begitu kan, Allah mengenalkan kepada para roh manusia melalui apa? Kejadian demi kejadian. Jadi semakin kesini itu dong pas gampang, yuk kita semakin kenal pada Allah. Namanya madhahirul jamal. Pas lagi sulit ya Allah menggunakan madhahirul jalal ya. Kemarin itu. Jadi setiap aktivitas membuat kita kenal, setiap aktivitas membuat kita kenal, setiap aktivitas membuat kita kenal. Nek kenal Pak, kalau kenal, begitu ada momen ketemu gimana? Enak dah? Enak. Nek ndak kenal, ada momen ketemu bi? Wah, ya
ora karu-karuan. Lah kalau di dunia ini kita ditarbiyah oleh Allah, setiap kejadian seharusnya membuat kita kenal kepada Allah secara rohani, lu kok tidak ada pengenalan apa-apa. Begitu blek kita mati. Nah, terus piye wong jenengane ora kenal. Nah, udah kebayang ya. Jadi ada efek-efek yang kita bisa pahami dari makalah Kalam Hikam kali ini. Pertama dalam kaitannya sholat dan segala aktivitas ibadah harus melibatkan ruh. Yang nomor dua adalah setiap kejadian ruh kita ini harus kenal kepada penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor tiga, wasi'al kaun min haitsu jasmaniyatuka walam yasakka min haitsu thubutu ruhaniyatika. Alam raya ini bisa mencukupi jasmanimu, tapi alam raya ini tidak pernah akan bisa mencukupi rohani. Kalau jasad kita dicukupi oleh sesama yang benda bernama makan, bisa kita dicukupi. Tapi apa setiap yang bisa makan bahagia? Tidak. Begitu tuh. Kalau kepentingannya adalah untuk mengakomodir kepentingan jasad, alam raya ini memang sesama perkara benda, dia bisa. Tapi rohani itu tidak. Rohani itu hanya puas dengan sumbernya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil setiap pembahasan apapun sepanjang belum eling karo Gusti Allah, jawabannya pasti mumetik. Hanya satu yang akhirnya ayem, ala bidzikrillahi tatmainnul. Ono bahas apa gitu, elelan apa gitu, nek urung padha dene dikiri tetep kebrungsung. Betul lah tidak? Oh, sama di keluarga aja nek wis akhirnya ora karo-karuan dah. Bali-baline ayem-ayeme kon es la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah. Jadi kalau alam raya ini ciptaan Allah bernama benda-benda materi-materi ini, kalau disuruh melengkapi jasad kita bisa, tapi rohani kita tidak bisa. Karena rohani kita itu hanya akan cukup dengan sumbernya, yakni siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ciptaannya bahan dasarnya sudah beda. Bahan dasar jasad kita memang ya sesama alam raya ini, sehingga chemistry. Tapi kalau rohani kita kemudian dilengkapi dengan yang benda-benda tok, nggak bisa. Kalau umpamanya bisa, tidak akan ada istilah orang kaya bunuh diri kudune kan. Tapi ada atau banyak? Banyak. Ya. Tidak akan ada orang yang istrinya cantik mumet, nggak ada. Ada. Disitulah maka rohani ini hanya akan dipuaskan oleh sumbernya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jasad ya bisa. Lah ternyata kita hidup ini bukan hanya jasadnya tok, tapi juga rohani. Minimal kalau kita kepingin mengasih gizi rohani ya dengan aktivitas-aktivitas ngaji, sholat dan sebagainya, ini mulai ada kepuasan. Alhamdulillah. Walaupun kok nang jopo metu maneh ya mumet maneh. Dulu yang dapat saya sampaikan, barangkali bermanfaat. Amin Allahumma. Ada yang mau bertanya? Iya, kalau nggak ada saya. Ya, terima kasih sekali. Tadi menarik dan menurut saya perlu ada pendalaman Ustaz. Tadi yang ilustrasi anak yang dibunuh, ya, terus ada kelanjutan. Itu hanya bisa difahami oleh mereka yang sudah seperti kita punya iman sedikit ini tidak. Bagaimana kalau kita menghadapi orang-orang yang mati tidak percaya, dijelaskan enggak, saya tidak percaya, masalahnya tidak percaya.
Kalau itu tadi kan karena salah satu rukun iman, kita percaya kepada yaumul akhir, gaib dan sebagainya. Dan orang yang tidak percaya ini bagaimana kita meyakinkan bahwa kehidupan setelah mati itu memang ada? Bagaimana sih? Atur suwun Pak. Jadi saya yang tanya nah ini. Insyaallah. Ya diuji cobakan saja menggunakan istilah-istilah yang bukan istilah-istilah Islam. Nah, pakai istilah pertanggungjawaban atau pakai istilah apa dicoba kok tetap belum percaya ya tungoni mawon. Atau gini wis. Saya tuh sering guyon. Ini jangan dianggap tenanan ya, kecuali nek jenengan kepengin tenanan nggih mboten napa-napa. Pas dulu SD itu terkenal di tempat saya lahir di Wonosobo itu ada maling sing sangat jaduk. Wah, pokoknya diantem koyo ora angger konangan wis mendeles lah. Siram air panas semua sudah ngapa-ngapain. Hidup sampai tua. Hidup sampai tua. Pas tuanya itu dia bosen ternyata. Bosen. Jenengane wong bosen urip piye to? Bosen. Ini benar-benar bukan kayak sing sulapan ya, bukan show. Ini beneran. Nek sing show ngono sih bisa diupayakan lah ya. Jadi ceritanya akhirnya si maling yang anak buahnya banyak kayak gini dia bilang begini, wis aku bosen banget, apa wis tak lakoni. Ora penak wis. Aku tak mati lah saya aku wis uripku saya. Kan tolong dikubur. Dia minta dikubur. Ini rame pas itu, banyak yang menyaksikan dong saya cilik-cilik melu-melu kok. Nah, ya, saya tolong dikubur, bilang sama anak buahnya, dikubur, kubur bi bos. Oh, pokoknya kubur blok persis seperti wong kubur wong mati. Lah kok nek mati piye? Wong aku wis pengen mati pancen kok ora mati-mati. Akhirnya dikubur beneran. Nah, anak buahnya bilang begini, bos Dewi ra tega nek ora kei tanda, ya wis kei tanda. Akhirnya dari kubur itu dikasih tanda naik ke atas pakai benang, kalau benangnya itu gerak silahkan dibongkar, tapi kalau sudah tidak gerak ispen aku mati jelas bosen. Jadi orang sudah kalau sudah semuanya dilakukan kan wis muh to ngopo-ngopo. Aku muridnya. Akhirnya bener Pak. Selesai ngubur itu benang yang naik di atasnya ada kayu itu langsung gerak, ekstrim geraknya, gerak langsung dibongkar. Begitu dibongkar Pak, ya Allah, wong wedi kabeh lah ora putih. Ini mulut itu memang sampai di telinga ini Pak. Mulut dan sudah gosong sing ngeri ra karo-karoan. Nah, hari ini saya sering bilang sama teman-teman nek kalih jenengan kula mboten wantun. Niki sing terutama anak-anak muda sing ijo angel-angel salat. Saya bilang gini, ya ini biarkan jadi cerita atau ini akan menjadi sebuah keyakinan yang butuh dibuktikan. Ada dua caranya. Jenengan yang pertama ndang dadi wong apik atau nomor loro di belakang pondok tak buatkan kuburan model seperti itu. Sapa ngerti pengen jajal. Lah engko nek ana kabar kok apa-apa ya kuwi dirasake dhewe gitu. Gimana pengen jajal apa pripun ngaten mawon. Ternyata sampai hari ini padahal ini sudah sering saya ceramahkan yang sampai hari ini belum ada yang mau jajal. Padahal mun anu jajal ya siap wong yo anteng wingking tesenten tanah sekedhiwan nggih. Sebelum jadi makam beneran ini kali ada yang mau. Lah engko nek terjadi apa-apa atau apa kalau memang percayanya harus dengan cara seperti itu ya monggo silakan. Lah pripun sudah percaya tanpa mencoba atau harus mencoba dulu? Sudahlah percaya tanpa mencoba. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi begitulah. Persis seperti kalau saya mendakwahkan terlalu sulit terkait masalah zina itu yang terkait masalah zina. Bahwa zina itu pasti mempersulit kehidupan karena wah dalilis ora kentheken dalil. Wong-wong sing ora percaya ki nek didalili malah tambah mendeles kok. Akhirnya saya bilang begini. Teori bahwa zina itu pasti mengkacaukan hidup. Bahwa zina itu pasti akan membuat kehidupan begini dan begitu dan sebagainya di waktu yang cepat maupun lambat ya kepada anak-anak muda sih biasanya. Kemudian menikah itu sebalikannya dari zina karena dalilnya kan an-nikahu miftahu babir rizki kan begitu ya. Berarti zina itu adalah ada kunci
sama gembok yang dimasukkan pada yang bukan jodohnya. Ini kan mesti ini terjadi apa? Wah, nah, terus kemudian saya contohkan orang-orang dari orang-orang yang punya kisah zaman dulu begini-begini dan sebagainya. Daripada mumet-mumet, ada dua cara membuktikannya. Cara membuktikan pertama, hindari itu zina dan yang mendekatinya. Cara yang nomor dua, ya, cara yang nomor dua, wis sampai nek hubungan karo wong ora usah nganggo nikah-nikahan kaya wong ngono. Lah engko hasile kaya ngopo? Nah, waktu dikai laporan. Nek ora laporan nang donya wis laporan nang akhirat wis ngono. Malah diweti ternyata. Malah diweti sampai hari ini malah pada takut, ya. Maka dah wis nek sing masih pacaran begitu sampai pintu sana bilang, "Dek, kita nikah atau kita sudah." Ngono aja wis. Alhamdulillah hasil malah nek diweden-wedeni. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngoten Bu, saya rasa hal yang paling simpel adalah suruh nyicipi ngeten mawon. Tapi konsekuensi masing-masing gitu ya. Nah, gimana Mas di belakang masih ada tanah loh di pondok itu. Kira-kira masih rada rasa-rasan sholat barang ngeten. Dah, saya rasa cukup. Yang lain silakan. Monggo silakan. Iya Mas Toto, monggo Mas Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan kan hubungan dengan alam setelah kita meninggal. Banyak orang tua yang berpesan, nanti kalau saya meninggal makamkan ke sana. Kalau ketika anaknya sendiri nanti meninggal, nanti dimakamkan ke jejer ibu saya sampingnya. Nah, dari situ apakah pas setelah meninggal itu kita bisa kumpul atau kita nunggu dosa kita dihabisin dulu gitu kan? Terus nunggu hukuman terus dan lain-lain. Terus apakah kita pas terbangun kita di sampingnya makam kita itu ketemu bapak kita sendiri atau orang-orang tua kita yang terdahulu, seperti itu kan? Jadi saya sama matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alam di sebelum alam dunia yang normal itu kita adalah ada di alam kandungan, betul atau tidak? Alam kandungan kemudian alam dunia. Dari satu alam menuju alam berikutnya, informasinya itu pasti tidak akan full. Informasi yang didapatkan hanya yang diinformasikan oleh hal-hal yang bisa kita tangkap. Contoh, pada saat kita ada di alam kandungan, kita ini tahu tidak kalau ibu misalkan lagi di pasar atau lagi bal-balan gitu, tahu persis atau tidak? Nggak tahu. Yes, pokoknya tahunya lagi aktivitas gitu, dan paling polos seperti itu. Alhasil dari satu alam menuju alam berikutnya itu tentu tidak akan ada full informasi. Tidak ada full informasi. Demikian pula kita terhadap alam barzah tidak akan full informasi, kecuali informasi itu adalah informasi-informasi otentik dari Al-Quran, hadis atau pengalaman orang-orang pilihan. Sampai sini paham ya? Maka tentu yang akan kita jadikan pijakan dan pegangan ya tiga hal tadi itu. Satu apa? Quran, hadis, terus kemudian orang-orang pilihan. Kalau dirangkum secara simpel, yang paling bisa mempersatukan itu tadi sudah saya sampaikan dalilnya, al-arwahu junudun apa? Mujannadah. Yang kumpul itu para ruh. Tingkat kumpulnya, tingkat kesamaannya adalah di tingkat kesolehannya. Jadi misalkan ada orang tua di sini soleh, ternyata anaknya di sampingnya adalah orang yang ahli maksiat, rohnya kumpul enggak? Cetra sampai sini? Enggak kumpul. Lalu kemudian kenapa ada orang
kuburannya si A sama si D didekatkan dan sebagainya, itu kan pemahaman simpel saja seperti itu. Tapi secara hakiki terkait ruh hakiki yang paling tinggi hanya Allah yang tahu. Tapi kalau kemudian kita nangkep dari dalil dan sebagainya, yang mengumpulkan adalah tingkat keimanan bahasanya. Apalagi yang satu muslim, yang satu non muslim itu sama sekali tidak kumpul, walaupun dijejerke atau kumpul ke bareng. Wong sampai hari ini ulama saja belum tahu sebenarnya ruh kita itu nempel atau di database sana tidak ada yang bisa jawab. Ya memang kita itu bahasa Quran gimana? Kulir ruhu min amri Rabbi. Katakan bahwa ruh itu adalah urusan siapa? Allah. Dan kita tidak dikasih kecuali illa qalil, sangat sedikit yang dia tahu. Nah, dari yang sedikit itu kita bisa pahami bahwa yang paling bisa menjadikan nempel dan bersatu adalah tingkat iman, ya, tingkat iman. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, adapun kemudian sesama orang soleh sudah imannya kumpul, jasadnya kumpul, itu tetap tentu lebih ideal. Sini Rasulullah SAW, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, ini sudah rohnya menyatu, jasadnya gabung. Ini yang paling ideal. Cetra? Terima kasih. Yeah. Tapi karena rohnya tidak bertemu. Tapi ada informasi katanya disarankan untuk tidak berdekatan karena siksanya itu juga menyakitkan yang muslim. Terima kasih. Ya. Secara fikih muslim sama yang non muslim itu kuburannya memang harus dipisah. Fikihnya begitu. Nah, kemudian itu alasan apa para ulama itu nanti kalau yang kuburnya yang non muslim pas disiksa nanti akan nempel ke yang muslim. Nah, sampai detail itu saya belum menemukan satu hal yang otentik. Ya, barangkali kalau itu alasan yang dibuat untuk menjadi satu hal yang menguatkan, ya namanya perkara penguat itu boleh-boleh saja. Hukum aslinya tidak boleh muslim sama muslim gabung, oke ya. Terus kemudian dikasih penguatan, kok nek sing sijine siksa sijine ora pen kok kuwatir kan nek sama muslim kan iso anter-anteran gitu. Itu kan penguat atau sifatnya. Penguat kan. Nah, di penguat seperti itu sah-sah saja kita mengungkapkan. Namun dia bukan pijakan utama. Nek pijakan utama ya syariat gitu aja. Muslim ya dikuburkannya di makom yang muslim, yang non muslim sendiri. Kok kepaksanya harus bersama? Sebenarnya ada aturan fikihnya. Ya, lama nanti menjadi pembahasan. Intinya yang paling ideal wong muslim ya kuburannya sama orang muslim gitu ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, adakah itu sifatnya penguat maut? Tahu saya bukan pijakan hukum. Bukan pijakan hukum. Ada yang silakan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Nggih. Menyambung dari pertanyaan awal bahwa tadi dicontohkan jasadnya dikuburkan berdampingan tapi tidak bertemu. Nah ini yang saya tanyakan di alam ruh. Bagi yang sudah meninggal orang tua kita, ketemu roh kita di dalam mimpi, ini gimana? Nah, ini yang saya tanyakan. Karena sebagai saya terus terang sendiri, saya sebagai anak, kadang karena itu bermimpi ketemu orang tua. Ini karena roh kita tidak berhubungan untuk kirim doa atau karena kita dosa kepada orang tua. Terima kasih. Terima kasih. Mimpi di dalam Islam itu memiliki standar hukum yang bisa dibilang kuat. Ya. Setelah datangnya syariat Rasulullah SAW, maka mimpi itu dilengkapi dengan
undang-undang tersendiri. Kalau zaman dahulu sih misalkan mimpinya orang-orang tertentu silahkan. Kalau setelah datangnya Islam, mimpi-mimpi itu dilengkapi bahkan dalam kitab namanya Ta'birur Ru'ya. Ta'birur Ru'ya itu Ibnu Sirin, nama ulama ahli mimpi itu siapa namanya? Syekh Ibnu Sirin itu memberikan kelengkapan dasar. Salah satu hal yang paling mendasar adalah mimpi itu terbagi menjadi 3 atau 4. Ya. Mimpi yang tidak perlu ditafsiri karena jelas benarnya, yakni mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak perlu ditafsiri. Terus kemudian mimpi yang tidak perlu ditafsiri karena jelas salahnya. Karena apa? Kalau yang awal apa? Karena jelas benar. Yang nomor 2 karena jelas salahnya. Yakni mimpinya orang yang dia dalam kondisi kotor pikirannya, lebih junub ya, kotor juga jasadnya, alias dia tidak dalam kondisi suci. Ya. Yang nomor 3 mimpi yang butuh ditafsiri. Nomor 3. Keduanya 1, 2 tidak butuh. Nomor 3 adalah butuh ditafsiri. Yakni mimpi yang memiliki syarat-syarat tertentu. Syaratnya paling simpel kalau saya katakan adalah suci zahir batin. Zahir kita suci dengan kita punya wudhu dan terbebas dari hadas besar. Batin kita suci dengan cara berzikir. Pun jelas. Jadi kalau sebelum tidur adalah melamun, maka mimpi tersebut tidak punya penafsiran. Ini masuk yang kedua. Cetha? Jelas ya? Lah, kembali kepada yang mimpi. Panjenengan termasuk yang mana? Termasuk yang sebelum tidur dalam kondisi suci, zahir dan batin, berarti mimpi itu memiliki standar. Saya khawatirnya bukan sekedar kangen, nanti kalau ada pesan-pesan tertentu. Nah, gue gini ya, gini. Nah, kan khawatir. Ini kan ada kelanjutan. Kalau sekedar aku kangen, tolong ditungake. Ya ini langsung saja bilang benar. Jelas itu benar, berarti njaluk ditungake. Tapi kalau sudah mulai nanti akan ada efek hukum, ini harus detail. Efek hukum misalkan aku mimpi bapakku toh, aku cari ini konjiko nang kono ana wahyu, ya kan. Aku kon minggu kereulan ini mulai bahaya nih. Ini harus dipikirkan secara ilmiahnya kalau seperti ini. Tapi kalau misalkan panjenengan sebagai anak tiba-tiba dimimpikan oleh bapaknya, tidak usah ditanyakan apakah mimpi tadi itu dalam kondisi suci atau tidak, udah ambil saja hikmah dikondongake, selesai. Sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nah, saya rasa saya nerangin lebih detail lah. Coba jelas nggih. Nah, ada yang lain silakan. Monggo silakan. Ini kok nih bangsa-bangsa roh mati-mati kok semangat teman jenengan. Bon pengen memberi nih. Terkait dengan orang baik yang meninggal sholat, orang yang tidak baik tapi meninggal pada saat dimakamkan dan diceritakan di alam bariah itu kalau orang baik yang meninggal insya Allah itu seperti tidak masuk. Tapi kalau orang yang tidak baik itu ibaratnya neraka. Dua-duanya dimakamkan di sebelahnya, misalkan meninggal itu bersebelahan. Apakah berpengaruh orang yang baik dengan orang yang buruk di taman surga dan di teras neraka? Karena saya pernah mendengar juga di kajian itu ada kiai yang putranya kecil meninggal tapi dimakamkan dalam kondisi setelah itu kiai itu bermimpi tentang anaknya itu rambutnya itu jadi putih. Di mimpi itu ditanya oleh anakku pada waktu saya makamkan, rambutmu itu masih hitam tapi sekarang kok putih, kenapa? Karena ayah memakamkan di makamnya orang yang ahli mabuk, begitu. Ini juga ada dasar maka kami membutuhkan. Terima kasih. Terima kasih. Ini persis yang tadi saya sampaikan, bahwa
syariat itu kebenarannya ditetapkan terlebih dahulu. Setelah itu silahkan beri penguat-penguat. Ini kan bagian dari penguat yang menguatkan bahwa sebaiknya orang muslim itu dikuburkan di tempat yang pilihan, kan begitu. Ini kan pokok. Nah, kemudian penguat-penguat seperti itu sah-sah saja ditambah-tambahi dan juga tidak harus ditolak. Tapi kalau itu dijadikan sebuah kebenaran, jangan. Karena kebenaran biar yang dari syariat. Kalau yang dari pengalaman adalah namanya motivasi. Bahkan dari hadis, sekalipun hadis dhaif, kalau itu fadhailul amal kan boleh. Bukan sebagai sandaran hukum, tapi sebagai motivasi. Ini bagian dari motivasi untuk kita lebih berhati-hati membuat makam. Maka ini ceritanya beliau bebasan lagi mau bikin makam di samping pondok itu ya, mohon doakan itu tanahnya segera lunas, terus kemudian berikutnya dibuat makam di samping. Ya niatnya sama tadi itu. Ini bagian dari fadhail amal. Salah satu fadhail amal adalah kalau berdoa itu sebenarnya mendoakan orang mati dari manapun bisa. Tapi kemudian mendekat ini lebih kuat. Kata-kata lebih kuat ya. Ini lebih kuat. Maka dan masih ingat ya, sepanjang belum kiamat, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah kita sepakati bersama, sepanjang sebelum kiamat orang mati itu menerima pahalanya orang yang masih hidup, itu bisa atau tidak? Bisa. Sebelum kiamat. Karena misalkan nih, anak saja yang paling gampang. Saya tanya, anak itu prestasi orang tua, betul atau betul? Betul. Berarti tiap laku baik anak adalah otomatis dia orang tuanya itu mendapatkan. Sepakat kan kalau ini? Lah, benar-benar tidak dapat kalau sudah sama-sama kiamat. Cepat sampai sini? Berarti sepanjang masih ada di alam tunggu, yakni alam barzakh, monggo ditungak desa kata-kata ini. Sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salatin. Manusia mati itu semuanya berhenti amalnya kecuali berapa? 3. Yang satu shadaqatin jariyah. Nomor 2 ilmin yuntafa'u bihi. Yang nomor 3 adalah waladin sholihin yad'ulah. Ini masih terus. Nah, bahasanya walad itu tidak harus anak langsung, bisa murid dan sebagainya. Bisa orang-orang yang ketika dulu di dunia itu pernah kita turut berperan di dalam kehidupannya sehingga dia membalasnya dengan cara mendoakan. Sallallahu alaihi wasallam. Guyonan ini dulu kita pas masih mondok, ini guyonan kami ya pas masih mondok itu nek dong pas deres di makamnya Sunan Kudus sama ulama-ulama yang ada di samping begitu. Deres nang kono iya kok nek ana lali-lali ini bukan Mbah Sunan sing ngilekke. Sampai guyonan seperti itu. Alhasil ya kalau orang-orang seperti itu bahasa Al-Qur'annya adalah la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Ini benar-benar masih hidup. Kalau orang-orang benar-benar masih hidup dan menyaksikan kita bersama. Maka nek tadarus di makam para wali dan sebagainya, ngaji dan sebagainya, nek saya itu yus koyo ini saya unik kula tak ngaji nek tersalah kurang lebih seperti itu. Nah, jadi saya rasa ini pun akan memberikan kita semangat untuk mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal lebih semangat. Saat dekat tentu lebih baik daripada yang jauh. Tapi yang jauh jangan sampai tidak mendoakan. Jelas nggih? Itu penguat. Penguat itu tinggal kita iakan saja. Karena itu tidak bertentangan dengan syariat, justru mendukung syariat. Kayak tadi itu ketika Nabi Umar, ini katanya benarkan saja itu. Pisah antara orang muslim dengan orang non-muslim. Itu kan penguat syariat, tinggal diiakan dulu. Karena tidak bertentangan dan justru mendukung adanya apa? Syariat. Bahwa cukup, yang lain silakan. Monggo. Kalau tidak ada kita lanjut ya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala
wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharain amin. Wasi'akal kaun min haitsu jasmaniyatuk wa lam yas'aka min haitsu thubutu ruhaniyatik. Bumi ini, alam materi ini bisa menampung kepentingan-kepentingan jasmanimu, tapi tidak pernah akan bisa menampung kepentingan rohanimu. Betul. Sebanyak apapun seseorang memiliki kebendaan, maka rohaninya itu adalah rezeki tersendiri. Gitu? Kenyataan ada orang sakit yang Allah kasih ketentraman. Ada orang yang sehat, Allah tidak kasih ketentraman. Ya. Karena rohani itu hanya akan terpuaskan ketika ketemu sama sumbernya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentu tahta qaulihi ta'ala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini jenengan yakin atau setengah yakin di sini? Yakin 100%. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Lah, kemudian kalau kita ini orang awam ya, orang awam senang ini guyon-guyon sing ora karu-karuan. Contohnya ya saya sendiri. Yo sugih ki ora jaminan seneng. Kan tinggal jawab dengan terlonjat kan. Apa meneh melarat. Nah ngono terus. Sehatnya ora jaminan seneng, apa meneh loro kan gitu. Alhasil terus kemudian ketemu Pak ternyata ini di ngaji seperti ini. Itu misalkan nikah itu enggak jaminan bahagia Mas. Apa meneh jomblo. Ngono terus. Lu ngenes kan. Nah, kita ada titik temu hari ini. Apa itu titik temunya? Setiap nikmat-nikmat jasadiyah, tolong engkau bawa pula ruhaniyahnya. Misal, hari ini saya punya HP baru. Ini kan nikmat jasad. Ini hanya akan memuaskan jasmani saya. Tidak pernah akan memuaskan rohani. Malah kadang-kadang dia menjadi penghalang rohani. Kan sampai sini. Jelas ya sampai sini. Lalu bagaimana agar ini juga menjadi kepuasan rohani? Maka kasih rohaninya. Apa itu? Yakni tambahnya rezeki adalah tambahnya zikir. Tambahnya rezeki, tambahnya iman. Kurang lebih seperti itu. Jadi biar benar-benar dunia itu sudah di-packing menjadi perkara akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti hilang-hilangnya nggak akan begitu sakit, wong itu ya Dek Gusti Allah. Kurang lebih begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wa fil hadisil qudsi, disebutkan dalam hadis qudsi. Panjang ini. Langsung saja. Bahwasanya roh manusia itu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini, ya. Ternyata mereka itu semua itu akan ketemu dengan ya ini maghrib, alhamdulillah, dengan apa? Insya Allah Kamis mendatang. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama ta'ala wa rizqaka wa rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.